Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Nyai Lumping memerintahkan Pati Adareja dan Panglima Rupadi dan 50 pasukan untuk menyambut rombongan Prabu Indrajaya. Siapa yang akan menang? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Saat itu, tidak jauh dari kaki lereng Gunung Tangkar, tampak Prabu Indrajaya, Bayu, Dewi Puspita dan 2 orang panglima, serta 3 orang punggawa terus memacu kudanya mendekati lereng gunung itu. Kini jalan yang mereka lalui sudah mulai dirapati oleh rimbunnya pepohonan, sehingga perjalanan agak terganggu. Dan mereka baru bisa leluasa bergerak setelah mencapai padang rumput yang tidak begitu luas, tepat ketika mereka berada di kaki lereng Gunung Tangkar. Tampak Bayu meminta yang lainnya untuk segera berhenti, dan dia sendiri bergegas turun dari kuda. Sejenak kepalanya dimiringkan sedikit ke kiri, menoleh pada Prabu Indrajaya. "Ada banyak orang yang tengah menuruni lereng, Gusti Prabu," kata Bayu. Nampaknya mereka akan menghadang kita," gumam Prabu Indrajaya sambil mengangguk-angguk. "Sebaiknya kita tunggu saja mereka di sini, Gusti," kata Dewi Puspita memberi usul. "Tempat ini cukup luas untuk pertarungan." "Baiklah, kita tunggu mereka di sini," saut Prabu Indrajaya kemudian. Dan Raja Bumiloka itu pun segera melompat turun dari punggung kudanya. Gerakannya tampak ringan dan lincah, pertanda dia memiliki ilmu meringankan tubuh yang cukup tinggi. Namun bagi telinga Bayu, masih terdengar gemerisik halus saat kaki Prabu Indrajaya menyentuh rerumputan. Sementara Dewi Puspita juga segera turun dari punggung kudanya, diikuti oleh 2 orang panglima dan 3 punggawa yang menyertai mereka. Prabu Indrajaya mendekati pendekar Pulau Neraka yang berdiri tegak sambil memandang ke puncak Gunung Tangkar. Tangannya berotot kekar melipat di depan dada. "Berapa orang jumlah mereka?" tanya Prabu Indrajaya seperti menguji. Sekitar 50 orang, saut Bayu. Prabu Indrajaya bergumam tidak jelas. "Kau telah melihat sesuatu, Kakang?" tanya Dewi Puspita yang juga sudah berada di sampingnya. "Tidak, tapi aku sudah merasakan ada getaran yang aneh," saut Bayu ragu-ragu. Kau bisa merasakan kehadiran perempuan penyihir itu, Kisanak?" gumam Prabu Indrajaya seperti bertanya. Bayu tidak menjawab. Dia merasakan bahwa getaran itu kini semakin kuat, seolah-olah ingin mengacaukan dan membelah-belah jiwanya. Dan Bayu segera menyalurkan hawa murni ke seluruh tubuh untuk menggempur getaran yang semakin lama semakin terasa kuat. "Apakah ini yang dinamakan kekuatan sihir?" gumam Bayu dalam hati. Getaran aneh itu terus bertambah kuat saja, dan tubuh Bayu tampak mulai bergetar seperti menggigil kedinginan. Wajahnya memerah bagai kepiting rebus, sedangkan keringat yang sebesar-besar biji jagung merembes keluar dari dahinya. Bayu terus bertahan dengan menyalurkan hawa murni pada seluruh tubuhnya. "Kakang, kenapa kau?" tanya Dewi Puspita dengan cemas. "Menyingkirlah, Dewi," kata Bayu agak tersengal-sengal napasnya.
Dewi Puspita memberanikan diri untuk menyentuh tubuh pendekar pulau neraka itu. Namun dia langsung terpekik kaget. Ah! Ternyata tubuh Bayu bagaikan batu api yang sangat panas dan menggigit. Dan Dewi Puspita segera melompat mundur sambil memegangi tangan yang seperti melepuh terbakar. "Kau tidak apa-apa, Dewi?" tanya Prabu Indrajaya. Tidak apa-apa," saut Dewi Puspita masih belum hilang dari rasa terkejutnya. Sementara seluruh tubuh Bayu tampak semakin hebat saja bergetar. Antara sadar dan tidak, pendekar pulau neraka itu bagai melihat gurunya, Eyang Gardika, tepat di depannya. "Kau sedang menghadapi kekuatan ilmu sihir, anakku, dan kau akan sia-sia saja jika melawannya dengan kekuatan ilmu olah kanuragan. Hadapilah dia dengan kekuatan batinmu dan gunakan cakra maut sebagai pelindung dirimu." Sebentar kemudian, Bayu tersentak kaget. "Hah?" Kata-kata itu jelas sekali terdengar di telinganya. Kini pendekar pulau neraka itu mulai sadar kalau dulu dia meninggalkan pulau neraka saat gurunya itu tengah bersemedi untuk menghadapi kesempurnaan diri dalam meninggalkan dunia fana ini. Dan seperti lazimnya orang-orang yang berilmu tinggi, dia sebenarnya tidak mati, tapi hanya puksa. Berangsur-angsur, Bayu menarik kembali hawa murninya. Dan pada saat itu, getaran yang dirasakannya begitu kuat seperti berubah menjadi satu tenaga dorongan yang sangat kuat dan menghantam. Seketika, tubuh Bayu terpental keras ke belakang dan langsung menghantam pohon hingga tumbang. Daks! Namun pendekar pulau neraka itu segera bisa menguasai diri dan duduk bersila. Sejenak, dia mencopot senjata cakra mautnya dan menggenggamnya dengan erat pada salah satu ujungnya. Masih dalam sikap bersemedi dan cakra terangkat ke depan, Bayu mengosongkan seluruh kekuatan dirinya pada jiwa. Kemudian perlahan-lahan tubuhnya mulai tampak tenang dan getaran aneh itu terasa semakin berkurang. Namun, pada saat seluruh getaran itu hilang, mendadak dari arah lereng Gunung Tangkar meluncur sinar merah yang langsung meluruk deras ke arah pendekar pulau neraka itu. Namun keajaiban segera terjadi. Cakra di tangan Bayu juga langsung memancarkan cahaya keperakan yang menyilaukan mata. Dan cahaya bergumpal yang membentuk bulatan sebesar kepala manusia itu terus meluruk deras menyongsong sinar merah itu. Plugar! Seketika satu ledakan keras dan dahsyat terdengar menggelegar. Bayu segera bangkit berdiri dan melangkah tegap ke depan. Kemudian dia berdiri tegak dengan tangan kanan yang menjulur ke depan sambil memegang cakra mautnya. Tepat pada saat itu, mendadak sebuah bola api kembali meluncur ke arahnya. Dan seperti tadi, sebuah cahaya perak berbentuk bola kembali melesat keluar dari cakra maut di tangan pendekar pulau neraka. Slap! Buah! Beberapa kali terjadi luncuran-luncuran cahaya yang saling berbenturan di udara dan menimbulkan suara ledakan menggelegar memekakan telinga. Tampak mereka yang menyaksikan semua itu jadi terpana kagum. Pertarungan aneh itu memang benar-benar mempesona, namun amat berbahaya dan dahsyat. Dan pada saat Bayu tengah sibuk menghadang gempuran-gempuran kekuatan sihir dari Nyai Lumping, dari balik hutan di kaki lereng Gunung Tangkar, mendadak bermunculan tidak kurang dari 50 orang yang berpakaian seragam prajurit kerajaan Bumi Loka. Mereka terus berteriak-teriak dengan gegap gempita bagai hendak menyerang musuh. Wah, ayo! Tampak Panglima Rupadi berlari paling depan dengan pedang yang sudah tergenggam di tangannya. Melihat keadaan itu, Prabu Indrajaya segera memerintahkan pada kedua panglima dan 3 orang punggawanya untuk bersiap-siap menghadapi mereka. Sementara itu, Dewi Puspita masih tercenung dan mengkhawatirkan keselamatan Bayu Hanggara yang masih terus bertempur melawan kekuatan sihir Nyai Lumping. Sebentar saja, para prajurit yang membelot dan ikut dengan Panglima Rupadi sudah menyerbu pada Prabu Indrajaya yang hanya dikawal oleh 2 orang panglima dan 3 orang punggawa. Pertempuran yang tidak seimbang segera berlangsung tanpa dapat cegah lagi. Sementara
Dewi Puspita pun tidak bisa menahan diri lagi. Dengan kemarahannya meluap-luap karena merasa difitnah, gadis itu langsung mengamuk seperti seekor singa betina yang kehilangan anaknya. Hiat! Pedangnya terus berkelebatan cepat bagai kilat, diiringi dengan gerakan tubuh yang lincah dan ringan. Sedangkan para prajurit pengkhianat itu yang memang bukan tandingan Dewi Puspita segera berantakan ke sana kemari. Bagaimana selanjutnya? Siapakah yang akan menguasai medan pertempuran? Daripada penasaran gak karuan, mending segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.